Nama saya Askari, asal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, kampus Timik Bina Mulia Palu, jurusan Teknik Informatika. Walaupun jurusan saya adalah jurusan yang menggeluti tentang dunia informasi dan telekomunikasi, namun itu tidak membatasi aktivitas saya untuk lebih jauh dalam melakukan berbagai macam aktivitas sosial kemanusiaan layaknya seperti mahasiswa pada umumnya. Ada beberapa ketertarikan saya sebagai mahasiswa pada saat itu adalah bagaimana bisa memaksimalkan pengembangan diri untuk mencapai apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Salah satunya adalah mengembangkan diri sendiri sehingga dalam melakukan aktivitas pembelajaran di dunia kampus, kita tidak hanya menyelesaikan studi kita, namun kita bisa juga membangun soft skill kita di dunia organisasi-organisasi yang bisa mengembangkan diri serta kemampuan kepemimpinan kita. Program-program kreatif yang dilakukan. Ada satu momentum yang teringat hingga saat ini, yaitu bencana alam yang terjadi di Kota Palu tahun 2018. Peristiwa itu menjadi perhatian nasional bahkan internasional, di mana bencana itu melumpuhkan banyak sektor-sektor. Di situ saya sebagai anak muda, saya sebagai mahasiswa yang merasa bahwa kita ini anak muda bisa bergerak. Pada saat itu kita membuat satu komunitas, kita himpun anak-anak muda yang kita kenal, bangun komunitas relawan. Niatnya kita adalah bagaimana supaya anak-anak muda ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang terkena bencana. Tugasnya simple, sederhana. Kita bangun komunikasi masyarakat yang tinggal di luar daerah, menyalurkan bantuan-bantuan dari luar daerah ke Palu, kemudian kita distribusikan. Namun tidak hanya sampai di situ, kita juga berpikir pada saat itu bagaimana proses tanggap bencana ini tidak hanya berhenti pada tanggap bencana. Kita memikirkan bagaimana sektor-sektor yang terputus ini seperti pendidikan anak-anak, bagaimana supaya kemandirian ekonomi yang saat itu terputus bisa jalan kembali. Oleh karena itu kita membentuk satu perkumpulan komunitas, bekerja sama dengan komunitas NGO lainnya, melakukan kerjasama di beberapa daerah. Salah satunya adalah daerah yang namanya Panau. Kita bangun yang namanya kelas-kelas untuk anak-anak yang saat itu tidak aktif belajar. Kita aktifkan kembali proses belajarnya mereka. Kemudian kita galang dana dari luar agar para tulang punggung keluarga ini yang sebelumnya terputus ekonominya karena bencana bisa kembali aktif, bisa kembali fokus untuk membangun rumahnya mereka yang sudah hancur, fokus membangun ekonominya yang terputus saat bencana. Jadi itu salah satu momentum di mana saya
serta teman-teman yang ada di Kota Palu betul-betul merasa bahwa ini adalah salah satu fungsinya anak muda, bagaimana bisa berpikir menjadi anak muda yang bermanfaat, menjadi anak muda yang bisa memikirkan kondisi sosialnya. Tips dan trik menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu kadang lahir dalam diri seseorang karena historis yang panjang. Contohnya dalam organisasi kemahasiswaan, dimulai dari dia semester 1, dia berniat untuk mungkin aktif dalam organisasi kampus. Dia dilibatkan oleh temannya sebagai panitia. Nah, di situ muncul berbagai macam ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, bagaimana supaya dia bisa berbicara, menyampaikan argumentasi, menempatkan posisinya sebagai panitia, memberikan informasi-informasi yang diamanahkan kepada panitia lainnya. Nah, sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin itu prosesnya mulai dari situ. Kalau studi kasusnya di dalam organisasi mahasiswa, dia paling tidak pernah menjabat sebagai anggota panitia atau bagian inti dari kepanitiaan, atau bagian dari di mana dia dipaksa untuk mengeluarkan informasi untuk menyampaikan kepada teman-teman lainnya bahwa kegiatan ini dapat sukses jika informasinya seperti ini. Nah, di situ dia dilatih untuk berbicara. Di situ dia dilatih untuk bagaimana memanage apa yang ia ketahui dan apa yang ia pernah lakukan. Berangkat dari memang seorang pemimpin itu kadang berangkat dari sebuah peristiwa-peristiwa atau sebuah tekanan-tekanan di mana dia ditunjuk tiba-tiba oleh temannya mungkin menjadi ketua panitia. Itu pola seperti itu, dinamika seperti itu terus berlanjut sampai dia mungkin menjadi seorang anggota komisariat dalam sebuah organisasi, sampai dia menjadi ketua komisariat dalam sebuah organisasi ataupun bagian inti dari sebuah organisasi. Dia terus berproses belajar mengembangkan diri sendiri, terlatih dan secara tidak sadar bahwa sebenarnya semua proses yang dia jalankan, dia alami adalah proses dalam menggali atau mengeluarkan semua potensi dirinya. Nah, itu sedikit tips dan trik bagaimana membangun jiwa kepemimpinan pada diri kita sendiri. Hambatan paling sulit ketika menjadi pemimpin dan solusinya. Kita ambil contoh, kita lanjutkan kepemimpinan dalam organisasi kemahasiswaan. Ketika dia diamanahkan sebagai seorang pemimpin atau menjadi seorang ketua dalam memimpin sebuah organisasi, maka yang paling berat itu adalah amanah dan tanggung jawabnya. Harapan-harapan yang diberikan oleh orang-orang yang memilih kita, misalnya sebagai seorang pemimpin, itu yang berat. Apalagi seorang pemimpin organisasi kemahasiswaan saat ini, jika dia tidak mampu mengolah dan memanage dia punya program-program kerja, dia tidak mampu mendekati anggota-anggotanya, maka jangan heran dia hanya akan bertahan beberapa saat, eksistensinya akan redup. Yang seharusnya dia bisa mengurusi dan menyelesaikan program-program kerjanya,
yang seharusnya dia dituntut untuk membuat berbagai macam program-program kreatif, namun di satu sisi dia mendapatkan masalah untuk bagaimana supaya pengurus-pengurusnya ini bisa aktif kembali. Jadi giroh perjuangan dalam berorganisasi itu kadang dinamikanya saat ini tuh sangat luar biasa. Ada yang fokusnya hanya kuliah, ada tekanan dari orang tua, ada tekanan dari dunia pekerjaan, tekanan ekonomi. Namun sebenarnya semua dari kondisi seperti itu, jika pemimpinnya adalah orang yang visioner, yang mampu mengelola pengurusnya dan punya banyak cara untuk bagaimana menghidupkan organisasinya, maka dia mampu membawa organisasinya eksis lebih lama. Jadi tantangannya sekarang ini adalah bagaimana supaya organisasi ini, bagaimana supaya pemimpin dalam sebuah organisasi ini bisa memikirkan seberapa lama organisasinya itu eksis, seberapa lama pengurusnya itu mempunyai semangat yang sama dengan dirinya. Jadi itu tantangannya. Ada juga yang memang betul-betul fokus di organisasi, melupakan kehidupannya yang lain. Jadi kita boleh berorganisasi, namun kita tidak boleh lupa dengan kehidupan kita yang lain. Contohnya dunia kampus. Jangan terlalu fokus pada dunia organisasi, namun kita melupakan apa yang menjadi tujuan kita dalam berorganisasi, yaitu mengembangkan diri sekaligus menyelesaikan studi kampus. Ada juga yang betul-betul fokus dengan dunia kampusnya, fokus dengan dunia organisasinya, namun melupakan kehidupannya yang ada di rumah. Dia jarang pulang, tinggal sama temannya dengan alasan bahwa saya punya tugas banyak, saya punya tanggung jawab dan amanah yang diberikan sama teman-teman organisasi. Dia lupa bahwa kehidupan kampus itu hanya berlangsung selama 4 sampai 5 tahun berdasarkan aturan-aturan baru ya setelah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu. Jadi dia tidak sadar bahwa kehidupan yang paling lama setelah dia ada di kampus adalah kehidupan bersama keluarganya. Seharusnya organisasi mengajarkan kita bagaimana kita bisa memanage semua itu, bisa mengatur waktu kita bersama keluarga di rumah. Saran saya bagi pemimpin muda, khususnya di kalangan mahasiswa, kuatkan mental, visioner, amanah dan tanggung jawab itu besar terhadap kita. Saya tentunya dulunya pernah besar dan lama di lingkaran itu. Jadi tantangannya saat ini adalah bukan bagaimana menjalankan roda organisasi melalui berbagai macam program, tapi bagaimana bisa mempertahankan giroh dan semangat perjuangan pengurus-pengurus lainnya untuk tetap menghidupkan roda-roda organisasi. Selanjutnya, untuk bagi para pemimpin muda, khususnya yang ada di dunia kampus, jangan terlalu cepat masuk dalam dunia politik praktis. Jadi politik praktis ini jika digunakan oleh mahasiswa, semua ide-ide dan argumentasinya dianggap berasal dari tendensi dari partai tertentu atau dari kepentingan kelompok tertentu, bukan dari hasil ikhtiar bacaannya. Oleh karena itu, bagi pemimpin muda khususnya yang ada dan menjabat sebagai ketua dalam organisasi kemahasiswaan, sebaiknya menjaga itu. Dia harus independen. Independen bukan berarti tidak memihak pada satu kelompok. Independen maksudnya itu adalah berpihak pada
nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh seorang mahasiswa. Ya, mungkin itu saja. Yang terakhir adalah tantangan dan saran bagi pemimpin muda, bagaimana dia mampu untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang, di mana mahasiswa saat ini, di mana orang-orang saat ini tidak tertarik lagi untuk mengembangkan potensi dirinya, tidak tertarik lagi untuk membaca buku, tidak tertarik lagi untuk menggali ilmu pengetahuan. Dia lebih tertarik bagaimana supaya nilai-nilai ekonominya itu bangkit dari keterpurukan. Dia harus memahami bahwa kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan orang-orang yang akan dia jalani nanti itu adalah kebutuhan di mana pengetahuannya mampu membimbing dia, mampu menempatkan dirinya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu saja bagi saya. Sekian dan terima kasih.